kalau punya visa kerja Polandia atau Slovakia pengen pindah ke Jerman, bisa nggak sih? Oke, tonton ini sampai habis ya. Oke, gini guys. Visa kerja itu ada masa berlakunya. Jadi nggak sepanjang kontrak kerja kalian. Contohnya kalau kontrak kerja kalian itu selama 2 tahun, jadi kontrak kerjanya tuh visanya itu nggak berlaku sampai 2 tahun juga. Jadi ada masa berlakunya hanya 90 sampai 180 hari. Jadi nanti visanya itu akan diganti dengan TRC atau Resident Permit, atau Temporary Resident Card. Nah, kalau misalkan kalian belum punya TRC, terus tiba-tiba kalian pindah ke negara lain, sebenarnya bisa aja, tergantung kalian bagaimana perjanjian dengan perusahaan sebelumnya. Kalau misalkan bahasa kasarnya kalian kabur gitu ya ke negara, contoh Jerman deh misalkan gitu, mungkin bisa aja, tetapi kalian harus pastikan kalau yang untuk di Jerman ini kalian mendapatkan legalitasnya belum, dapat working permitnya belum, kontrak kerjanya pasti belum, terus dapat TRC yang baru juga enggak. Nah, itu harus dipastiin. Takutnya kalian bisa jadi dipulangkan. Hati-hati, bahaya banget soalnya. Jadi begini, emang kayaknya nggak bakal semudah itu gitu ya. Misalkan contohnya kan masa visa itu kan 3 bulan gitu ya. Nah, nggak semudah itu kalian sebelum 3 bulan terus langsung pindah ke negara lain. Mungkin bisa aja kalau kalian ada koneksi atau misalkan kalian ada relasi, ada kawan di negara yang dituju, terus jelas pekerjaannya, jelas legalitasnya, jelas dokumennya gitu kan. Dan kalian bisa urus dulu sebelum kalian pindah ke negara tersebut gitu. Itu pastiin udah bisa diurus gitu ya. Nah, jangan sampai kalian pindah ke sana ternyata kalian belum ada dokumen apa-apa, jadi kalian ilegal. Kalau ilegal nanti jatuhnya kalau ketahuan kalian bisa dideportasi atau dipulangkan ya guys ya. Nah, ini sangat penting. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, kalian harus pastiin kalian ada kontrak kerjanya. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus pastiin kalian dapat working permit yang baru juga. Dan yang ketiga, pastiin kalian akan mendapatkan TRC atau resident permit yang baru juga. Nah, untuk kontrak kerja ini memang tergantung perusahaannya, bisa langsung dapat dikasih juga atau enggak. Tapi kemungkinan kalau misalkan betul gitu ya, pasti aja dapat gitu, dan misalkan itu legal pasti juga itu dapat gitu. Nah, tapi untuk working permit ataupun visa tergantung juga sih, ada masa nggak bisa langsung dapat yang baru secepat itu gitu, apa menunggu prosesnya dulu. Tergantung dari pihak perusahaannya, dia menguruskan atau ada agensi lain, atau apa harus kalian yang ngurus sendiri. Tapi rata-rata kalau misalkan pindah negara kayak gitu kalian yang harus ngurus sendiri, rata-rata yang setahu saya kayak gitu. Kecuali kalau ada kawan atau misalkan di sana emang ada pihak ketiga atau yang mau bisa ngurusin, atau lawyer gitu ya, dari perusahaannya mau ngurusin juga. Nah, itu emang lebih enak lagi gitu kan, ada orang yang ngurusin gitu. Itu juga ada beberapa case yang ada lawyernya yang ngurus sampai itu ngurus resident permit yang baru ada. Jadi kita tinggal nunggu aja, nunggu si resident permit yang baru gitu kita dapat, baru kita pindah ke tempat yang baru, itu bisa kayak gitu. Jangan sampai, intinya jangan sampai kalian itu
nggak ada legalitas yang resmi, jadi kalian tuh ilegal gitu ya. Itu jangan sampai kayak gitu. Itu mungkin kalau kalian nggak kemana-mana, atau ya kalau kalian betah di tempat itu gitu, mungkin kalian bisa aja eh, lama kerja di situ. Tapi kalau misalkan kalian tidak betah gitu kan di tempat yang baru, itu agak sulit juga kalian. Jadi kalau kalian mau pindah ke tempat yang baru, apa tanpa legalitas kalian bisa atau enggak kan, itu agak sulit juga. Jadi kalau saya sarankan kalian itu harus pastiin legalitasnya dulu kalau mau pindah ya, kayak gitu. Saya sebenarnya lebih baik menyarankan kalian tuh harus dapet TRC-nya dulu gitu kalau mau pindah. Ya minimal 1 tahun kalian harus kerja di tempat yang pertama itu gitu ya. Jadi jangan sampai sebelum 1 tahun. Itu sih memang pilihan ya, pilihan orang gitu ya. Tapi sebaiknya sih kayak minimal 1 tahun, jadi biar kalian juga ada pahitnya ya. Kayak gini, misalkan pahitnya di tempat yang baru itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan gitu. Kalian baru kerja sehari 2 hari, ternyata nggak nyaman atau nggak sesuai dan yang lainnya. Jadi kalian kalau mau balik lagi ke tempat yang lama, kalau kalian cabutnya baik-baik, resignnya baik-baik, menurut saya kemungkinan 80% kalian akan diterima baik-baik lagi kembali ke tempat sebelumnya. Kalau misalkan tempat yang baru ini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Nah, jangan jangan sampai kalian eh pertama jangan sampai pertama kalian kabur terus tanpa etikat resign yang baik. Terus yang kedua, berefek jika kalian cabut begitu aja, ternyata di tempat yang baru itu tidak sesuai ekspektasi kalian. Jadi kalau kalian mau balik lagi ke tempat yang lama, ini pasti malu banget lah kalian, soalnya sebelumnya juga kalian udah tanpa nggak baik-baik gitu ya kaburnya, cabutnya gitu. Sebaiknya baik-baik aja gitu. Oke, segitu aja informasi dari saya. Kalau yang belum sampai ke Eropa, mudah-mudahan kalian bisa sampai ke Eropa, kerja di Eropa. Mau itu di Eropa Timur atau Eropa Barat, saya doakan kalian bisa nyusul ke sini ya. Dan yang udah kerja di sini, yang sudah kerja di Eropa, mudah-mudahan kalian sukses dengan karir kalian di sini. Bantu like, share, komen jika ada pertanyaan yang lain, mungkin saya bisa bantu jawab. Jangan lupa subscribe. See you next video.